Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Fikri Salim. Saya dari Prodi Manajemen dengan NPM 0211242117. Dengan adanya saya di sini untuk menggantikan ujian dengan tugas presentasi, yang mana presentasi saya yaitu berjudul Komunikasi sebagai Kunci Keberhasilan Kerjasama. Mungkin langsung saja untuk pendahuluannya di slide ini. Komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia dalam setiap aktivitas, baik di lingkungan keluarga, kampus maupun pekerjaan. Keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada kemampuan berkomunikasi. Tanpa komunikasi, koordinasi dan pemahaman antar individu tidak akan tercapai. Baik, di slide selanjutnya ada pengertian komunikasi. Di poin pertama, di sini ada definisi komunikasi menurut para ahli. Jadi saya ambil dari Harold Laswell, yang mana katanya komunikasi itu adalah proses siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dan ada banyak lainnya. Dan di poin kedua ini, inti dari komunikasi, proses menyampaikan dan memahami pesan itu adalah komunikasi itu tidak hanya mengirimi pesan, tetapi juga memastikan pesan dipahami dengan benar oleh penerima. Jika pesan tidak dipahami, maka komunikasi dianggap gagal, seperti ketika guru memberikan tugas kepada para murid lalu dikerjakan untuk besoknya, dia kumpulkan besok lalu dikerjakan oleh para murid, berarti komunikasi tersebut berhasil. Lalu di slide selanjutnya ada pengertian kerjasama. Di poin 1 ada arti kerjasama dalam konteks sosial dan profesional. Itu adalah kerjasama adalah tindakan kerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam lingkungan kerja atau profesional. Lalu tujuan dan manfaat kerjasama, yang poin pertama itu ialah mempercepat penyelesaian pekerjaan, membagi tanggung jawab dan beban kerja, meningkatkan kualitas hasil, menguatkan hubungan sosial dan relasi, lalu yang terakhir menciptakan suasana kerja yang harmonis. Baik, di slide selanjutnya ada hubungan antara komunikasi dan kerjasama. Yang pertama di sini ada komunikasi menciptakan saling pengertian, yang mana jadi dengan komunikasi yang jelas, kedua pihak bisa memiliki pemahaman yang sama, menghindari konflik dan bekerja lebih efisien. Lalu di poin kedua ada membangun kepercayaan dan koordinasi antar individu, yang mana komunikasi yang terbuka dan jujur membangun trust, kepercayaan membuat koordinasi lebih mudah karena orang merasa aman dan saling mendukung. Jadi di slide selanjutnya ada unsur komunikasi dalam kerjasama. Di poin pertama ini ada pengirim pesan, penerima pesan, saluran, umpan balik. Jadi unsur-unsur komunikasi, yang pertama ada pengirim, lalu ada penerima pesan, saluran, dan umpan balik. Nah, di poin keduanya ini penjelasannya, peran tiap unsur dalam tim yaitu adalah si pengirim ini memberi instruksi atau informasi yang jelas, lalu ada penerima yang memahami dan melaksanakan. Lalu pesannya itu harus spesifik dan tidak ambigu, dan salurannya ini pilih media yang tepat agar tidak salah paham, seperti WhatsApp mungkin ya, kayak kan WhatsApp itu ada dua, ada WhatsApp bisnis, mungkin ini bukan hal bisnis, jadi mungkin di WhatsAppnya biasa saja gitu. Lalu yang umpan baliknya itu memastikan semua anggota tim berada pada pemahaman yang sama. Selanjutnya ada komunikasi efektif dalam tim. Yang pertama di sini ada mendengarkan aktif. Jadi kita harus fokus pada pembicara, tidak memotong, menanggapi dengan relevan dan menunjukkan bahwa kita memahami. Biar si pembicara itu bisa tahu kalau kita tuh mendengarkannya, paham apa yang dia bicarakan. Lalu di sini ada yang kedua, ada saling menghargai pendapat, yang mana mengakui dan menghormati pandangan orang lain meskipun berbeda. Ini menciptakan suasana diskusi yang sehat. Kayak misal mungkin ada yang ngasih pendapat tetapi mungkin saya tidak terima, tapi ya saya pandang lalu menghargai, lalu memberikan usulan yang lebih baik, ini kita diskusikan. Dan yang ketiga ada menghindari kesalahpahaman. Dan menghindari kesalahpahaman ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pesan secara jelas, memberikan feedback, dan memastikan penerima benar-benar mengerti, dan juga menghindari asumsi tanpa konfirmasi. Slide selanjutnya ada hambatan dalam komunikasi tim.
Yang pertama itu ada perbedaan persepsi, yang mana setiap orang menafsirkan informasi secara berbeda berdasarkan pengalaman, budaya, dan cara berpikir masing-masing. Karena itu komunikasi harus disesuaikan dengan lawan bicara. Dan di poin kedua ada ego individu, yang mana terlalu menjaga ego itu membuat orang sulit menerima kritik, bekerja sama atau mengakui kesalahan, sama dengan menghambat komunikasi. Dan yang terakhir ada kurangnya empati dan keterbukaan. Jika seseorang tidak mencoba memahami perasaan orang lain, kurang empati atau tidak mau terbuka, maka komunikasi menjadi kaku dan tidak efektif. Lalu selanjutnya ada cara meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang pertama di sini ada gunakan bahasa yang jelas. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang ringkas, mudah dipahami, dan langsung ke inti pesan agar penerima tidak salah mengartikan. Yang kedua ada bangun rasa percaya, yaitu caranya adalah bersikap jujur, konsisten dalam tindakan, menghargai rahasia tim, dan tidak menyebarkan gosip. Dan kepercayaan ini membuat komunikasi lebih lancar. Dan yang terakhir adalah latih komunikasi asertif dan empatik, yang mana asertif ini menyampaikan pendapat dengan jelas namun tetap sopan, dan empatik memahami perasaan orang lain sebelum merespon. Dan kedua hal ini penting untuk mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama. Dan di slide terakhir yaitu penutup, komunikasi bukan sekedar bertukar informasi, tetapi juga membangun pengertian, kepercayaan, dan koordinasi. Tanpa komunikasi yang baik, kerjasama akan mudah gagal. Oleh karena itu, komunikasi efektif merupakan kunci utama keberhasilan dalam setiap kerjasama. Jadi, mungkin itu saja dari presentasi saya yang untuk menggantikan tugas ujian kali ini. Sekian, terima kasih.